Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah, semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran nih, memulai materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari materi ini. Kita akan mempelajari tentang pasar modal. Nah, sebelum mempelajari pasar modal, Ibu akan memberitahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuannya ialah supaya siswa-siswa Ibu semuanya dapat mengerti dan dapat mendeskripsikan serta menyebutkan pengertian, fungsi dan tujuan peranan pasar modal serta jenis-jenis pasar modal. Nah, Ibu mau bertanya nih. Tapi sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Santa, Hadir, Bu. Helga, Hadir, Bu. Larissa, Hadir, Bu. Bulan, Hadir, Bu. Irfandi. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Iya, Bu. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Nah, anak-anak semua apakah ada yang pernah ke pasar tradisional? Pernah, Bu. Enggak pernah, Bu. Oh, Pernah, ada yang Bu. pernah dan ada yang enggak ya. Nah, di pasar tradisional itu kita bertransaksi melakukan apa? Jual beli barang. Ya, atau biasanya disebut dengan permintaan dan Penawaran. Nah, sekarang Ibu mau memberitahu pengertian dari pasar modal. Perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modal adalah pasar modal itu adalah pasar yang menjual atau membeli atau melakukan penawaran dan permintaan jangka panjang atas surat-surat berharga atau yang biasa kita sebut dengan saham. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu semua untuk membuat pengertian dari pasar modal dengan bahasanya sendiri ya. Nah, sekarang siapa yang bisa untuk memberikan pengertian pasar modal dengan bahasanya sendiri? Ya, siapa yang ingin menjawab pengertian pasar modal? Saya, Bu. Ya, kepada Santa dipersilahkan. Menurut saya, pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang, Bu. Ya, benar ya Santa, bagus sekali jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan pengertian pasar modal. Nah, di sini kita bisa melihat pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Nah, atau juga bisa disebut pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, pasar modal ini kan memiliki peranan yang penting bagi makhluk hidup. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu peran dari pasar modal? Saya, Bu. Ya, kepada Helga dipersilahkan. Peran dari pasar modal itu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Nah, jadi peran pasar modal itu adalah yang pertama untuk mengoptimalkan alokasi dana kepada para pemegang saham atau para pemilik surat-surat berharga. Nah, selanjutnya siapa yang tahu lagi apa itu peran dari pasar modal? Saya, Bu. Ya, pada Santa dipersilahkan. Pasar modal itu perannya menciptakan lapangan kerja yang menarik. Nah, itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu peran dari pasar modal. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan peran pasar modal yang lebih lengkap. Nah, yang pertama itu
seperti yang dijelaskan oleh Helga tadi ialah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Nah, di sini seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa mengalokasikan dana yang optimal itu berarti para pemilik surat-surat berharga dapat mengalokasikan dananya di dunia usaha yang biasa disebut dengan investasi. Nah, yang kedua itu penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah dan keterbukaan usaha, profesionalisme, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Nah, pasar modal ini dikendalikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, anak-anak semua pasti sudah tahu kan apa itu Bursa Efek Indonesia? Tahu, Bu? Nah, jadi Bursa Efek Indonesia itu adalah tempat memperjualbelikan surat-surat berharga. Jadi, dengan pengawasan dari Bursa Efek Indonesia sendiri, itu akan menciptakan iklim usaha yang bagus. Dengan begitu, dengan adanya Bursa Efek Indonesia ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan lapangan kerja yang menarik. Dan yang keempat itu pengolahan perusahaan dengan iklim keterbukaan, memberikan akses kontrol sosial dan mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Nah, di sini Ibu kan sudah menjelaskan tentang Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satu fungsi dari Bursa Efek Indonesia itu adalah melakukan pengendalian atau kontrol terhadap setiap saham-saham yang berharga, surat-surat berharga itu yang beredar. Nah, dengan pengawasan dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri akan mendorong pemanfaatan manajemen yang profesional. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan tujuan dari pasar modal. Bagi anak-anak Ibu, siapa yang tahu tujuan pasar modal? Saya, Bu. Ya, kepada Larissa dipersilahkan. Yaitu satu, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Ya, pintar, bagus sekali ya Larissa. Itu jawabannya yang benar. Itu adalah tujuan utama dari pasar modal. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan satu saja fungsi pasar modal? Saya, Bu. Ya, kepada Helga dipersilahkan. Salah satu fungsi dari pasar modal itu sebagai sumber penghimpun dana, Bu. Ya, benar. Jadi, fungsi dan tujuan pasar modal itu sebenarnya saling berkaitan ya. Nah, fungsi utama dari pasar modal itu ada 3. Yang pertama seperti yang dibilang Helga tadi, sebagai sumber penghimpun dana. Yang kedua itu sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal. Karena di pasar modal ini dengan surat-surat berharga, para emiten dapat melakukan investasi di setiap perusahaan yang bergabung dalam Bursa Efek. Yang ketiga itu sebagai pendorong perkembangan investasi. Nah, seperti peran pasar modal tadi, fungsinya juga ialah sebagai pendorong investasi. Karena pasar modal ini ialah yang menghimpun segala sumber dana atau surat-surat berharga yang dimiliki para emiten. Nah, selanjutnya itu ialah tujuan pasar modal. Seperti yang dijelaskan oleh Larissa tadi, ada 2 tujuan utama dari pasar modal. Yang pertama itu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, maksudnya di sini ialah masyarakat itu sendiri dapat berkembang dengan melakukan investasi dengan membeli surat-surat berharga yang ada di Bursa Efek dan
eh, melakukan penjualan saham juga di bursa efek. Nah, dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena melalui investasi masyarakat dapat menerima dividen dari investasi yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan dan menikmati hasil labanya. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, kalau kita melakukan investasi, kita mendapatkan dividen atau laba. Jadi, itu bisa dengan kita membeli saham di perusahaan, kita bisa ikut memiliki saham tersebut. Kira-kira berapa persen investasi yang kita lakukan di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk melakukan investasi atau penanaman modal di suatu perusahaan, pasar modal itu memiliki jenis-jenis pasar modal yang bisa jenis-jenis pasar modal. Nah, siapa yang tahu dua jenis pasar modal secara umum? Saya, Bu. Ya, kepada Santa dipersilahkan. Pasar perdana dan pasar sekunder, Bu. Ya, bagus ya. Hebat sekali jawabannya. Nah, di sini dua jenis pasar modal secara umum itu ialah pasar perdana atau yang biasa disebut dengan primary market, dan yang kedua itu pasar sekunder atau yang disebut dengan secondary market. Nah, pasar primer ini adalah pasar yang pasar tempat melakukan penawaran sebelum dilakukan ke pasar sekunder. Nah, jadi pasar perdana ini adalah pasar tempat penawaran sebelum membeli surat-surat berharga. Nah, sedangkan pasar sekunder ini adalah pasar yang dilakukan setelah mendapat kesepakatan dalam penawaran yang dilakukan emiten dan pemodal. Nah, selain dua jenis pasar modal secara umum, nah ada dua jenis lagi pasar modal. Nah, yaitu pasar ketiga dan pasar keempat. Pasar ketiga inilah tempat perdagangan sekuritas di luar bursa. Nah, perdagangan sekuritas di luar bursa itu ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Sekuritas itu bisa disebut juga dengan surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga ini dijual di luar bursa atau Bursa Efek Indonesia. Nah, penjualan yang disebut di luar Bursa Efek Indonesia inilah yang disebut dengan pasar ketiga. Nah, kalau yang pasar keempat itu atau fourth market adalah pembelian saham dalam jumlah yang besar. Nah, pembelian saham dalam jumlah yang besar ini bisa dilakukan di dalam bursa efek atau di luar bursa efek. Jadi itulah jenis-jenis pasar modal. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu semua sudah mengerti tentang pasar modal? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya. Siapa tadi yang bisa menjawab tanpa melihat buku dan catatan dan slide Ibu ya, tentang peran pasar modal? Ya, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, kepada Helga dipersilahkan. Peran dari pasar modal itu dia menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha.
Ya, Yang kedua itu bisa menciptakan lapangan kerja yang menarik. ya bagus ya. Selain itu, untuk anak-anak ibu siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari pasar modal? Saya, Bu. Ya, kepada Larissa dipersilahkan. Fungsi pasar modal yaitu satu, sebagai sumber penghimpun dana. Kedua, sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal. Yang ketiga, sebagai pendorong perkembangan investasi. Ya, pintar ya, bagus sekali jawabannya. Beri dulu tepuk tangan bagi teman-teman kita yang sudah menjawab. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu semuanya, yaitu dengan membagi kelompok, 6 kelompok ya semuanya. Nah, nanti kelompoknya bisa ditentukan oleh ketua kelas. Nah, tugasnya itu ialah kalian melakukan penelitian tentang perbedaan mall dan supermarket. Nah, apakah di situ bisa dilakukan penanaman modal atau saham? Ataukah orang-orang bisa untuk berinvestasi di mall atau di supermarket tadi? Nah, tugas ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya, anak-anak semua. Iya, Bu. Nah, anak-anak semua, kenapa kita harus mempelajari pasar modal ini? Supaya anak-anak semua tahu apa sih peran dari pasar modal ini, apa sih tujuan kita berinvestasi. Nah, kalau kita nanti sudah tamat sekolah atau kita sudah tamat kuliah, kita bisa melakukan investasi secara baik dan benar. Ini hanyalah awalan untuk kita mengetahui tentang pasar modal. Untuk lebih dalamnya lagi, kita akan mempelajarinya di pertemuan minggu depan tentang lembaga pasar modal. Nah, untuk anak-anak ibu semua diharapkan untuk membaca materi kita selanjutnya ya, tentang lembaga-lembaga pasar modal, karena ibu akan melakukan kuis di minggu depan tentang lembaga-lembaga pasar modal. Jadi ibu harapkan untuk anak-anak ibu semua supaya bisa belajar dengan baik, supaya bisa belajar dengan tekun, agar ilmu yang ibu sampaikan ini tidak berlalu sia-sia ya anak-anak ibu semuanya. Jadi untuk anak-anak ibu diharapkan untuk membaca materi ke depannya. Oke? Baik, Baik, Bu. Kurang semangat. Oke? Baik, Bu. Ya. Beri tepuk tangan dulu. Nah, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Menarik kan? Menarik, Bu. Bagaimana? Menarik atau tidak? Menarik, Bu. Ya, menarik ya. Jadi untuk anak-anak ibu semua, semoga ilmu ini bermanfaat. Jadi ilmu ini bermanfaat dan anak-anak ibu bisa menerapkan pasar modal ini jika nanti sudah besar, memiliki perusahaan atau melakukan investasi di perusahaan-perusahaan besar. Nah, Amin. siapa yang ingin mempunyai perusahaan besar? Saya, Bu. Ya, kita semua pengen punya perusahaan besar ya. Ya, Bu. Ya, kalau begitu anak-anak ibu semua harus rajin belajar dengan giat. Jangan malas-malesan, jangan cuma chat WA, jangan cuma main Facebook, nggak boleh. Sediain dong waktunya buat belajar, oke? Oke, Bu. Ya, nah tadi kan kita belum bikin kesimpulan nih dari pembelajaran kita. Jadi anak-anak ibu, siapa nih yang mau menyimpulkan dari materi kita tentang pasar modal hari ini?
Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Jawab aja. Saya, Bu. Ya, oke, baiklah. Kepada Helga dipersilahkan. Menurut saya, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun atau bisa disebut jangka waktunya panjang. Nah, pasar modal itu mempunyai fungsi. Yang pertama itu sebagai sumber penghimpun dana, yang kedua sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal, dan yang ketiga itu sebagai pendorong perkembangan investasi. Nah, tujuan dari pasar modal itu yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut untuk menikmati hasilnya atau laba dari perusahaan itu. Nah, peran dari pasar modal itu menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Sedangkan untuk jenis-jenis pasar modal itu terbagi menjadi 4, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Oke, baiklah. Kita sama-sama bilang terima kasih, Helga. 1, 2, 3. Terima kasih, Helga. Tepuk tangan ya, Bu Helga. Nah, sekian dulu materi dari Ibu ya. Ya, Ibu Bu. ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semua dan selamat